Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Selamat siang. Jadi ada pertanyaan lagi saya akan angkat saudaraku mengenai adanya gedung Rumahan Walet. Ya, bukan lagi saran ya, bukan juga suara. Tetapi apa itu yang saya mau angkat saudaraku, ikuti selanjutnya. Mudah-mudahan ada pencerahan yang ingin mendirikan gedung Rumahan Walet. Ya, jadi oke. Sekarang pertanyaan yang saya angkat ini saudaraku mengenai adanya bahan material, bahannya yang berdiri di gedung Rumahan Walet. Apa itu? Jadi saudara bertanya di bawah kolom komentar. Ini video yang lalu saudaraku ya, video yang sudah lama di komentar lagi mengenai adanya saudara kita ingin mendirikan gedung Rumahan Walet di lokasi. Ya, entah di mana. Apa di pinggir laut, pinggir gunung, atau pinggir empang, atau di perkotaan. Jadi begini saudaraku, dia menanyakan saudara kita ini, bang, yang mana bagusnya bang yang kita gunakan kalau kita ingin membangun ya bangunan walet, mendirikan gedung, yang mana yang bagusnya bang yang kita gunakan? Apa bata koringan, atau batu cetak, atau batu bata, atau cor dinding? Nah ini ya, ini bukan seng, bukan juga spanduk, yang jelasnya mengenai adanya permanen. Ya. Dan ada juga yang menggunakan di lapangan itu mengenai adanya gedung yang kayu. Jadi ketergantungan niat saudara. Yang mana yang saya katakan, mana yang saudara ingin dirikan semua jadi. Tetapi ada tetapinya saudaraku ya. Jadi oke, saya jelaskan. Kalau saudara menggunakan, kan sudah pertanyaan saudara kita ini yang mana bagusnya bang? Apa bata koringan, batu merah, batu cetak. Kan ada yang bataku cetak. Ada yang dicetak itu beda batu koringan. Apa ya, batu merah ya, 4 ini, batu merah, bata koringan, batu cetak, dan cor. Ini tadi yang saya mau katakan tetapi lupa. Yang cor, kan ada yang cor itu dindingnya saudaraku ya, dia cor itu untuk cor tipis, yang jelasnya selesai kering lagi dalam satu lembar triples, luar dalam, baru diisi besi, baru dia cor, kering lagi, dibuka, diangkat lagi naik. Kan banyak yang menggunakan di lokasi itu saudaraku mengenai adanya mendirikan gedung Rumahan Walet. Ya. Jadi begini saudaraku mengenai adanya bahan materialnya kalau saudara ingin mendirikan gedung Rumahan Walet, karena tujuan saudara adalah menginapkan walet. Sasarannya itu gimana cara supaya walet bisa betah di dalam dan bikin sarang. Kalau bata koringan, saudara, saya membahas dulu bata koringan ya. Kalau bata koringan saudaraku itu kan ukuran bata koringan itu kan 20 kali 10 kali 60, panjang 60 cm, lebar 20 cm, ketebalan 10 cm. Jadi kalau bata koringan saudaraku itu dingin hawanya di dalam ruangan RBW kalau saudara menggunakan bata koringan. Kan itu bata koringan saudaraku kan bertingkat harga juga. Ada, kalau tidak salah itu ada 3 macam tingkatan bata koringan. Ada yang berkualitas juga, itu tergantung dari kualitasnya bata koringan berapa, dan begitu pun juga per kubiknya. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang standar harganya. Jadi tergantung dari saudara. Yang jelasnya kalau bata koringan saudara menggunakan di lokasi, itu dingin hawanya di dalam. Dingin. Tetapi ada juga saudara yang bertanya, apa boleh di plester kalau bata koringan saudaraku? Semua boleh, tergantung cara pekerjaan, tergantung cara melaksanaan kerja yang tukang yang kerja gedung itu. Boleh di plester, bisa juga tidak, tergantung dari yang punya gedung dan kesepakatan dengan tukang. Itu bata koringan saudaraku bawaannya dingin. Terus mungkin saudara mengatakan, jadi gimana saya bang, karena saya menggunakan bata merah, apa bagus? Udah jadi masalah kayak itu bang? Aman.
Saudara menggunakan bata koringa, batu merah atau batu bata ya, batu merah, batu bata kan sama. Ada mengatakan batu bata, ada yang mengatakan batu merah, sama. Nah, itu ukurannya batu merah saudaraku berapa ya? 10 ada 8, ada juga yang 5, ketebalan 5 cm, ada juga yang 8 cm ketebalannya, itu bata koringan. Ya, batu merah, maksud saya batu merah. Nah, panjangnya itu 20 cm, lebar 10, itu batu merah. Nah, jadi batu merah juga jadi. Dan terus ada yang mengatakan, bang, berapa batu merah yang bagusnya? Apa pemasangan batu 1 atau pemasangan batu 2 atau setengah batu? Semua jadi. Batu 1 bisa, setengah batu bisa, 2 batu bisa, tergantung dari kekuatan, kemampuan dana saudara. Nah, karena kalau batu 1 saudaraku jelas banyak dia punya bahan material, dia makan itu banyak batu, banyak semen, banyak pasir, lama kerjanya juga. Apalagi kalau pemasangan batu 2. Nah, kalau setengah kan langsung kita susun saudaraku ya, langsung naik. Kalau batu 1 kemudian kayak gini ya, pemasangannya begini, baru gini. Yang jelasnya batu 1, beda kalau batu 2 lagi. Nah, itu tergantung dari saudara saja. Karena kan banyak di lokasi saudaraku menggunakan itu batu merah, pemasangan batu 1. Ada juga setengah batu. Nah, itu. Ini bahan material semua jadi. Yang mana lagi? Itu batu cetak. Batako itu semen, pasir, langsung saudara cetak itu ya. Nah, itu kan ada cetak seperti apa ya, ventilasi angin. Itu kan dicetak gitu. Nah, jadi juga hanya hawanya saudara itu agak panas. Panas hawanya itu kalau batako cetak. Karena itu semen langsung pasir. Itu. Apa bisa itu bang kita gunakan? Semua bisa. Nah, yang mana lagi? Cor. Kan ada beberapa gedung yang saya tangani saudaraku, dindingnya semua cor sampai di atas. Apa boleh bang dicor? Boleh. Tidak ada yang tidak boleh, tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa, semua boleh, semua jadi. Tergantung dari saudara atau yang menangani gedung itu. Apakah saudara menggunakan tukang, saudara yang atur tukangnya sendiri, atau saudara menggunakan konsultan istilahnya yang borong gedung saudara. Nah, tergantung bagian di dalam ruangan itu. Nah, itu kan itu bahasa batu saudaraku, atau batu ringan, batu cetak, cor, batu bata, itu kan dinding naik. Nah, untuk membentuk satu gedung. Nah, apakah 1 lantai, apa 2 lantai, 3 lantai dan seterusnya, begitupun juga modelnya, apa melurus atau berbentuk L itu gedung. Itu kan bahasa bahan material itu saudaraku ya, di luar dari pembesian. Nah, itu di luar dari plamor, aplus, plester, semua bisa. Nah, jadi mengenai adanya batu yang saudara gunakan, batu kuringan bisa diplester, bisa juga saudara tidak plester. Batu bata saudara bisa plester, bisa juga tidak. Nah, begitu juga cor. Kalau cor itu kalau langsung jadi kayak plester. Nah, itu. Begitupun juga mengenai adanya batu cetak. Apa boleh diplester atau tidak, semua jadi, semua bisa. Saudara mau aplus juga bisa. Itu mengenai adanya bahan materialnya gedung ini. Nah, jadi sisa saudara mengatur ventilasinya, seumpamanya saudara menggunakan cor dinding ini, gedung dindingnya cor atau bata koringan. Maksud saya batu cetak, kan itu yang panas hawanya, itu batu cetak dan cor dinding itu yang panas. Terkadang kalanya juga batu bata itu panas. Nah, jadi cara membendung, cara mengimbangi hawa panas masuk di dalam ruangan RBW, kan ada bahasa mengendap ya. Biasa kalau malam itu saudaraku ya panas di dalam, siang itu agak dingin. Seperti kalau rumah ya, rumah itu kalau cor itu, gedung rumah itu kalau dicor itu biasanya dingin kalau malam, siang dingin. Nanti malam harinya ya, setelah malam hari itu dilepaskan itu panas masuk di dalam ruangan. Pernah saya jelaskan ini, seumpamanya kita ambil es batu atau batu es batu sama ya, saya bolak-balikan. Saudara ambil gelas atau cangkir kah? Nah, ada yang kayak stainless juga bisa ya, yang cangkir stainless. Saudara isi es batu, ya batu es, baru isi air, baru saudara itu tutup.
itu hawanya X itu ya, air itu basah di luar. Padahal ini es ada di dalam. Tetapi airnya kenapa bisa basah di luar? Sama dengan ini tadi saya bahas mengenai adanya hawa panas. Kalau cor itu saudaraku panas itu kalau cor, kalau siang dingin di dalam ruangan. Tetapi kalau malam harinya itu saudaraku lewat jam 8 malam atau berapa, jam 20 lah. Jam 20 itu berarti jam 8 malam. Itu baru dilepaskan hawa panasnya masuk di dalam ruangan RBW. Kalau cor, beda kalau seng atau spandek. Itu kalau atapnya menggunakan saudara seng atau spandek. Hanya itu tadi kalau menggunakan lantainya cor. Kalau seng itu saudaraku siang itu panas, malam ya kembali dingin elastis, sama dengan itu spandek. Ada juga saudara mengatakan kalau spandek itu bang itu dingin kalau siang, begitu pun kalau malam. Spandek biar saudara menggunakan spandek tetap panas kalau siang. Karena itu hawanya dinding itu hawa udara, hawa panas itu dia bisa menembus itu hawa dari kiri kanan muka belakang. Jadi sisa saudara merancang bagian di dalam, atur ventilasinya supaya gedung saudara ini membentuk hawa sejuk di dalam. Itu sejuk kan bagus ventilasinya saudaraku, teratur ventilasinya ya. Mengenai adanya apa bisa pasang satu ventilasi berbaris atau ventilasi 2 baris lari dari ujung ke ujung. Ya ini dinding gedung saudaraku ya, dinding gedung. Begitupun juga mengenai adanya di dalam, apa saudara menggunakan kolam, apa menggunakan media baskom, atau penampung yang lain, atau mesin pengabut, semua bisa. Sisa saudara di situ atur. Sisa saudara yang bisa melihat hawa di dalam, bisa mendeteksi seumpamanya gedung ini sudah jadi. Ya sudah jadi kan, tadi ini kan saudara pertanyaan ini yang mana bagusnya yang kita gunakan membuat rumahan walet. Bahan yang mana yang dia sukai walet, semua disukai. Semua disukai saudaraku, tergantung cara menata di dalam saudara, istilahnya cara mengatur bagian di dalamnya. Kalau seumpamanya gedung ini sudah deal, ya bahasa deal itu berarti sudah ACC, sudah jadi gedung. Sisa bagian di dalamnya yang saudara atur mengenai adanya siripnya, jarak sirip. Yang paling penting saudara itu jarak antara lantai ke plak. Jangan terlalu rendah. Jangan terlalu rendah. Karena terlalu rendah sudah jangankan rendah ya. Sedangkan jarak ke plak ke atap biasa 2,5 meter sampai 3 meter, malahan 3,5 meter masih ada hawa panas di dalam. Justru selalu saya katakan sisa saudara itu merancang bagian di dalam mengenai adanya media dan fasilitasnya di dalam, supaya di dalam ini bisa dingin dan sejuk. Apabila suhunya teratur masuk bagus, begitupun juga mengenai adanya air bahasa kelembapan, kalau sudah menyatu saudaraku bagus, terbentuk adanya bahasa kabut. Itu yang dicari walet, itu yang diinginkan walet, supaya walet ini dia bisa betah. Apabila walet betah saudaraku, yakin saja dia akan bikin sarang sampai di situ berkembang biak di dalam ruangan RBW. Itu yang kita inginkan saudaraku ya, apabila saudara mendirikan gedung rumah walet di lokasi masing-masing. Itu pertanyaan saudara. Dan itu yang saya katakan tadi, gimana bang? Seumpamanya jadi, apakah itu tadi? Apakah batu merah, bata kuringan seumpamanya, atau cor atau bata cetak? Apa boleh diplester atau tidak? Semua jadi. Semua jadi. Saudara mau plester bisa, saudara tidak plester bisa. Hanya kalau sudah diplester saudara itu ada hawa dingin sedikit, dia bendung. Hawa dingin itu kalau sudah diplester. Terus kalau tidak diplester bang bagaimana? Kalau umpamanya saudara tidak plester gedung dinding itu, sisa saudara atur bagian dalam, imbangi itu hawa panas yang masuk. Begitupun juga suhu udara dari luar masuk di dalam ruangan RBW, atur itu di dinding itu. Ya, apa yang diatur di dinding itu ventilasi, lubang masuknya angin, lubang masuknya udara dari luar masuk di dalam ruangan RBW. Karena itu angin saudaraku ya, udara kalau sudah masuk di dalam bermanuver juga itu udara di dalam. Sisa cara saudara mengatur di dalam ruangan RBW masing-masing saudara yang ingin mendirikan gedung. Seumpamanya sudah jadi gedungnya ya. Jadi langkah-langkah itu cara menata, cara mendesain, merancang
Gitu cara menangani itu gedung saudaraku, tata ruangnya di dalam. Ya, tetapi kalau saudara mendirikan gedung, usahakan ya, jangan terlalu mepet dari lantai ke plat, usahakan agak tinggi lah. Tetapi itu kan tergantung dari posisi saudara kita masing-masing di lapangan. Nah, ada yang 2 meter, ada 2,5 meter, ada 2,30 meter, mana lagi ada 3 meter, ada 3,50 meter, ada 3,75 meter, sampai ada 4 meter. Itu kan tergantung dari gedung saudara. Nah, apakah gedung seharusnya jadi 2 lantai, saudara jadikan 3 lantai karena bahasa rugi bangunan kalau hanya 2 lantai? Nah, tergantung dari saudara. Kan saya sudah paparkan itu saudaraku, sudah banyak konten saya yang saya jelaskan mengenai adanya gedung. Kalau saudara ingin mendirikan gedung, ya, karena semua saya sudah lewati itu saudaraku mengenai adanya saya menangani gedung rumah walet mulai dari cakar, pendasi sampai selesai. Bahasanya terima kunci. Nah, istilahnya diserahkan sama saya mengenai adanya gedung itu. Nah, sisa pembicaraan mengenai adanya upahnya, berapa saudara tender umpamanya, berapa sampai selesai. Ada juga saudaraku yang saya tangani itu dia tanggung bahan material, sisa saya yang konsultannya. Nah, itu berbeda-beda, beda-beda kalau di pembicaraan di lapangan saudaraku. Nah, beda-beda. Ya. Jadi lanjut dari itu saudaraku ya. Itu tadi yang saya katakan, yang batu semua itu semua jadi. Jangankan batu, semua yang 4 tadi saja yang saya paparkan mengenai adanya 4 ini. Kayu pun bisa, spandek bisa, seng bisa. Nah, itu semua bisa. Hanya kalau bahasa jangka panjang yang jelasnya itu tahan yang batu ya. Kan ini kan yang walet itu bukan sesaat, bukan sementara, selama-lamanya kalau perlu. Nah, bahasanya turun-temurun. Nah, karena itu yang kita betakan, saudaraku ya, kan walet ini seumpamanya sudah jadi gedung. Jadi sisa saudara mengatur itu. Nah, terus saudara juga mungkin mengatakan seumpamanya kita menggunakan batako cetak, karena saya lihat di lapangan saudaraku kebanyakan batako cetak. Begitupun juga batu bata. Nah, apa boleh digunakan ventilasi semacam yang batu cetak juga saudaraku? Boleh. Tidak jadi masalah. Saudara menggunakan pipa 4 inci paralon bisa. Saudara menggunakan pipa 3 inci paralon bisa. Saudara menggunakan ventilasi batu yang dicetak itu, ventilasi angin masuk di dalam ruangan bisa. Saudara menggunakan itu kayak kuseng kayu segi 4 baru dipasang di situ seumpamanya pekerjaan gedung ini terlaksana yang di dinding. Saudara gunakan itu ventilasi, semua bisa. Sisa cara membendung nantinya cahaya masuk di dalam ruangan RBW, atur itu pantulan. Maksudnya saudara bendung itu pantulan yang agak keras masuk. Apa itu yang keras masuk saudaraku? Nah, itu pantulan cahaya matahari. Nah, itu biasa itu terang masuk di dalam ruangan RBW. Sisa saudara yang atur, karena sudah banyak konten saya dan saya sudah paparkan mengenai adanya cara membendung pantulan cahaya di dalam ruangan RBW. Seumpamanya di situ di dinding keras cahaya. Nah, gimana cara membendung, dan ada di video semua saudara gitu saya perlihatkan cara-cara membendung pantulan yang masuk di dalam ruangan. Bahasanya sekat lar di dinding, lar di LMB, di bawah LMB istilahnya lubang terjun atau lubang sirsak. Nah, sisa saudara mengatur di situ supaya tata ruangnya di situ bisa terbentuk. Terbentuk bagus, walet juga tidak terhambat apabila walet masuk di dalam ruangan RBW bermanuver. Bahasanya mendeteksi di dalam, bebas di dalam, tidak ada hambatan, tidak ada halangannya. Dia rasakan di situ di dalam, hawanya dingin, hawanya sejuk, bagus juga karena gelap. Ya, itu ruangannya juga begitu, tidak terlalu mepet. Yang mana yang saya maksud itu tidak terlalu mepet. Lantai ke plat itu kan ada yang 1,50 meter. Ya, memang walet itu semua tempat itu ruangan, tetapi jangka panjangnya yang kita pikir jangan sampai nanti waletnya ingin mau padat, sampai kalau sudah padat itu walet itu baku bentur-bentur di dalam, bentur-benturan, nabrak-nabrak. Walet sama walet, apalagi ruangan gelap, ruangan pengap, rendah lagi antara plat ke lantai 1,5 meter, ada 1,30 meter. Ya, semua ditempati. Hanya yang kita pikirkan kendala di walet ini kalau sudah padat.
Karena walet, karena kan itu saudaraku, kalau belajar terbang itu pasti dia bermanuver. Nah, kalau agak jaraknya bagus, semacam kayak 2,5 meter, 3 meter, nah 3,50 meter, apalagi kalau 3,75 meter sampai 4 meter, wah itu walet itu leluasa bermanuver di dalam. Nah, itu ruangan saudaraku, tambah tinggi ruangan antara lantai ke plak, walet tambah suka walet. Tambah dia suka itu bermanuver di dalam, karena dia itu walet kan terbang, turun naik turun itu di dalam. Nah, itu walet. Apalagi di dalam saudaraku, walet itu terbangnya cepat. Memang kalau di dalam ruangan RBW itu dia menyesuaikan itu dirinya, seumpamanya gedung itu rendah antara plak. Kan banyak gedung yang saudaraku itu hanya 1,5 meter. Ada juga saya dapat itu 1,30 meter jaraknya. Sampai kita kalau kita masuk di dalam ruang itu kita tunduk. Karena kalau kita berdiri, kena itu kepala itu sirip. Nah, itu. Tetapi kan menurut saudara gimana yang bagusnya kan beda-beda. Sama hanya kalau suara. Ada yang mengatakan begini. Itu kan tergantung porsi saudara. Yang penting saya sudah paparkan, saya sudah jelaskan secara transparan, secara mendetail mengenai adanya pembahasan di dunia perwaletan, langkah-langkah apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan kalau walet ini sulit beradaptasi. Nah itu tadi. Sedangkan pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya bahan materialnya yang mana yang paling dominannya, maksudnya dominan yang disukai walet. Nah itu semua bagus saudaraku, semua bagus. Nah, yang paling penting bagian di dalam ruangan RBW, maksudnya itu tata ruangnya. Nah, itu yang paling penting. Karena walet ini dia tidak lihat ini bangunan, kondisi gimana bangunan ini, modelnya gimana, cantiknya, jeleknya bangunan. Walet tidak lihat itu. Ya, intinya itu saudaraku ya, walet itu selalu mendeteksi ruangan yang aman gelap, itu semua. Kan selalu saya utarakan ini. Selalu saya paparkan di konten tutorial, baik di konten tutorial kalau saya bikin video juga di lokasi ya, video langsung, begitupun juga mengenai adanya live streaming kalau ada pertanyaan, dan video reguler. Karena saya penjelajah 75 saudaraku sebagai konten kreator itu perlu memang harus menjelaskan secara merinci, secara mendetail tentang gedung. Nah itu banyak bingung saudaraku, yang mana yang bagus digunakan ya, batu apa yang bagus digunakan. Nah, sudah ada niat mendirikan gedung tapi bingung, apakah saya beli batu merah, apakah saya beli batu bata sekalian apa atau gimana. Ada juga saudaraku dia menggunakan batu bata di bawah lantai pertama, lantai kedua dia menggunakan batu ringan, sampai lantai ketiga batu ringan. Hanya di bawah lantai pertama dia menggunakan batu merah. Semua jadi. Sisa saudara di situ atur itu ventilasinya. Nah, bukan bahwa jarak. Sebenarnya jarak itu kan itu hanya penglihatan kasat mata. Istilahnya bagus dilihat, rapi, indah, karena bagus. Kan banyak ventilasi lalu itu kurang bermodel. Hanya di yang penting tidak teratur ventilasinya. Nah, bukan bahwa ventilasi itu teraturnya ventilasi walet ingin banyak. Tidak selamanya bahwa ventilasi itu cantik modelnya langsung waletnya di dalam gedung itu banyak. Tidak selamanya. Kan itu kan jalannya hanya udara masuk. Udara itu berarti angin. Nah itu. Walet tidak mau tahu. Pokoknya bermasa bodoh itu walet, buat dia tidak mau tahu itu modelnya ventilasi gimana. Nah, walet tidak mau tahu itu modelnya saudara gunakan batu apa. Apakah batu koringan saudara gunakan? Walet tidak mau tahu semua itu. Apa batu merah, bata koringan, bata kolceta, atau cor dindingnya, atau seng, atau papang, apa ke. Walet tidak mau tahu itu. Tahunya walet itu dia masuk di dalam, dia mendapatkan keinginannya. Makanya saya katakan jangan sekali-kali saudara mengatakan walet itu zaman kuno. Nah, sama itu mode ada yang pernah sangkat ini. Lubang sirsak dan lubang terjun dan lubang sirsak saudara ada masuk itu lubang sirsak saudaraku itu yang paling banyak digunakan konsultan yang lalu, konsultan yang dulu. Sekarang sudah modelnya beda.
lubang terjun semua. Saya sudah jelaskan saudaraku, justru lubang terjun banyak yang saya tangani gagal. Nah, jadi saudara mau tahu ya. Nah, ada juga lubang sirsak gagal, tetapi alhamdulillah saudaraku, kebanyakan saya tangani lubang sirsak rata-rata berhasil. Hanya ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, tergantung dari orangnya yang punya gedung itu. Yang penting dia mau mendengar apa yang saya katakan. Karena banyak juga bandel, banyak ceroboh. Yang mana saya katakan bandel ceroboh, saya sudah katakan jangan selalu diganggu, masuk terus dia kalau seumpamanya saya tidak ada di situ. Nah, enggak ada ini konsultannya, enggak ada penjual 75, saya masuk saja dulu. Nah, banyak gitu saudaraku. Nah, begitu juga mengenai adanya fasilitasnya di dalam. Bagaimana kalau saya masuk kerja tambahkan lagi Twitter di dalam karena kurang Twitternya, kan banyak gitu. Nah, memang dia tidak kerja pada waktu ada saya di situ. Ini ya. Ini masa-masa dulu, gedung-gedung yang dulu saya tangani, banyak gitu. Kan sering saya angkat ini mengenai adanya pembahasan di dunia perwaletan. Nah, dia mengatakan, saya katakan jangan diganggu ya, sekian lama ya nanti saya datang, nanti ada info saya baru saudara bisa mendeteksi di dalam, periksa di dalam, bilang iya bang, nanti kita sama-sama masuk. Belum lama ada baru 1 minggu saudaraku ada pengaruh dari luar, ini pasang lagi, beli lagi. Nah, padahal saya sudah katakan jangan dulu, tahan dulu, sabar. Bahasanya iya, tetapi bahasa itu iyanya hanya di mulut, tidak sampai di hati. Nah, itu karena itu pengaruh dari luar banyak masukan. Nah, apalagi kalau umpamanya waletnya belum beradaptasi, di situ dia galau, bingung. Sampai yang saya katakan tadi sabar-sabar, akhirnya dia tidak bisa tahan ya. Yang saudara dengar itu kata-kata diambil lagi, ya sudah dilakukan. Nah, tadinya itu jangan beli ini, beli lagi ini. Jangan pasangkan ini, pasangkan lagi. Itu kan walau-walau kan hak saudara. Ya, justru selalu saya katakan jangan menganggap bahwa wallet itu ngikut perkembangan sekarang. Bukan wallet yang ngikut perkembangan sekarang, manusianya yang ngikut perkembangan sekarang, modern. Ya. Wallet tidak pernah bahasa modern kalau wallet. Wallet tidak mau tahu bahwa ini daerah empang, daerah kelapa sawit, daerah pegunungan, daerah perkotaan, daerah pedesaan, daerah pinggir. Yang jelasnya wallet tidak mau tahu itu. Yang penting dia itu keluar bermanuver saya cari makanan. Kalau dia itu pulang tempatnya, begitu aja modelnya wallet. Tidak pernah ada bahasa perkembangan. Manusianya selalu ada bahasa perkembangan, kemajuan. Tiap tahun lain merek, tiap tahun itu perkembangannya itu mengenai adanya produksi itu beda-beda, lain lagi. Wallet tidak begitu saudaraku, wallet tetap wallet. Makanya selalu saya katakan saudara, biasa saya ketawa dalam hati. Oh, berarti masih banyak yang saudara kita di luar lapangan ngikut perkembangan bahasa canggih ya, perkembangan bahasa modern ya. Istilahnya apa ya, tren-trennya sekarang. Sampai dia model gedungnya, sampai wallet juga itu jenis selalu di model gedungnya. Nah, dulu sudah bagus ruangannya, umpamanya saudara menggunakan lubang terjun, di model lagi lubang sirsak lagi. Sudah jadi lubang sirsak, dirubah lagi lubang terjun. Akhirnya saudara stres. Bukan, kalau walletnya stres nanti saudara juga ikut stres. Hati-hati saudaraku ya menghadapi wallet. Hati-hati. Jangan mengikuti perkembangan pikiran saudara. Kan pemikirannya wallet dengan pemikiran saudara itu beda. Ya, tugasnya wallet itu hanya cari makan. Dia tidak mau tahu perkembangan itu wallet. Dia tidak mau tahu itu bahasa merek. Wallet tidak mau tahu bahasa harga. Ya, wallet tidak mau tahu itu. Wallet tidak mau tahu itu bahasa judul. Wallet itu kerjanya hanya dia itu makan, mencari tempat yang aman, tempat dingin sejuk, tempat gelap. Itu kerjanya wallet sampai mati. Mulai dari lahir wallet, lepas dari telur ini ya sampai dia mati, begitu terus modelnya. Biar saudara di situ cungkir balik di situ, perkembangan wallet tetap begitu modelnya. Sama dulu wallet tetap sama dulu, tidak pernah berubah itu wallet. Manusianya yang selalu berubah. Jadi hati-hati menghadapi wallet saudaraku, hati-hati dipengaruhi. Makanya banyak yang korban saudaraku, bayar sekian, bayar 25 juta, 30 juta. Rehab bangunannya tidak sesuai, selalu didatangkan ini, didatangkan itu. Karena itu di situ saudaraku, makanya konsultasi aja dengan penjelasan 75 kalau saudara ingin aman.
Nah, jadi itu intinya saudaraku ya. Oke. Alhamdulillah saudaraku. Jadi semua yang semua pertanyaan saudara tadi itu karena masih banyak pertanyaan sebelum saya angkat, ya mohon maaf. Jadi mengenai adanya di gedung saudaraku semua jadi. Sisa saudara atur bagian di dalamnya aja. Seumpamanya gedungnya sudah jadi, sudah deal ya. Sisa saudara bagian di dalamnya atur. Atur di dalamnya mengenai adanya bahasa lembab ya. Kelembapan begitu pun juga suhunya. Gelapnya ruangan jangan terlalu banyak sekat-sekat di dalam. Jangan terlalu banyak diakal-akali. Yang penting ruangan itu saudara itu perlu memahami di dalam ruangan RBW. Apabila saudara ingin melihat toiletnya betah sampai dia berkeloni, sampai dia produksi saran. Nah. Jadi aku saudaraku, alhamdulillah saya sudah dirikan pertanyaan saudara. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi mohon maaf saudara kalau ada kata-kata saya salah terselip, hilap. Adanya sebagai guru lahiriah. Saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Yang sempurna itu saudaraku adalah hanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala isi bumi ini. Jangankan isi bumi ini, bumi dan langit, air, semua yang Allah yang menciptakan. Kita syukuri adanya, ya, bersabar adanya cobaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu saudaraku, ya. Semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Semoga sukses selalu. Mantap.